Assalamualaikum, kembali lagi di review film bareng saya Kabir. No one will get to your brother. How will? 1917 jelas adalah sebuah proyek ambisius dari Sam Mendes pasca menelurkan dua series James Bond. Mendes sendiri pernah mendapat momen-momen gemilangnya 20 tahun yang lalu melalui American Beauty yang diganjar 5 Oscar termasuk sutradara terbaik. The Oscar goes to Sam Mendes for American Beauty. Pasca memenangkan Best Motion Picture Drama dan PGA Award, boleh jadi tahun ini akan menjadi tahunnya kembali di perhelatan Oscar. Walau secara pribadi saya menjadi salah satu pihak yang dilecehkan, seumpama film ini memenangkan kategori Best Picture dari The Irishman, Marriage Story, atau yang paling unbeatable dan sangat diunggulkan Parasite-nya Bang Juno. Meski belum pernah ada sejarahnya satupun film berbahasa asing memenangkan Best Picture, bukan tidak mungkin Parasite akan menjadi film internasional pertama yang memenangkan kategori ini. Saya tidak bisa membayangkan reaksi macam apa yang akan timbul seumpama 1917 pada akhirnya memenangkan kategori ini ketimbang Parasite. Bukan berarti film ini buruk. 1917 bahkan merupakan salah satu film terbaik tahun lalu yang sayang sekali dilewatkan di layar lebar. Boleh jadi tahun ini The Academy akan mengganjar Roger Deakins di kategori sinematografi terbaik karena berkat pencapaiannya 1917 menghadirkan visual yang cukup menggetarkan, terutama dengan treatment single shoot is yang membuat pengalaman penonton film ini terasa begitu real time. Keputusan cerdas yang memang sejak awal telah ada di benak Mendes saat menulis skrip pertamanya ini berdasarkan pengalaman mendiang kakeknya. Melalui beberapa video behind the scene yang beredar secara resmi, skala produksi 1917 memang dibuat tak tanggung-tanggung dengan detail dan presisi yang mengagumkan. Proses research-nya sendiri berlangsung selama 6 bulan sebelum principal fotografi dimulai. Tetapi apakah semua pencapaian tersebut akan serta-merta membuatnya lebih baik dari film lainnya di kategori Best Picture, terutama Parasite? Perlu saya tekankan, untuk sebuah film yang menggunakan waktu sebagai plot device, usaha Mendes di sini jelas belum selevel dengan apa yang dilakukan Christopher Nolan di Dunkirk. Sebagai penonton, kita kurang merasakan desakan dan urgensinya yang seharusnya menjadi nyawa bagi elemen suspense di film ini, yang sayangnya harus diakui kurang berhasil. 1917 juga terasa sedikit prematur di aspek naratif, saat naskah pertama buatan Mendes ini hanya mampu berbicara di layar penceritaan utama, itu pun tanpa akrobat dan momentum emosional kuat yang seharusnya menjadi bumbu utama di subgenre ini. Meski usaha untuk mencapai hal tersebut memang terjadi, namun baik saya atau siapapun yang menyaksikan film ini boleh jadi tidak ingat ada emosional impact yang membekas. Meski keberadaannya tidak wajib, Mendes sendiri tidak berusaha merangkum situasi politik dan sosial yang relevan dengan kondisi saat ini sebagai subteks naskahnya. Hal inilah yang pada akhirnya membuat 1917 hanya berakhir sebagai another war movie yang kebetulan dibuat dengan kualitas di atas rata-rata, namun tidak sanggup berbicara lebih lantang dan miskin social commentary. Sekali lagi, bukan sesuatu hal yang wajib, namun film-film lain jelas jauh lebih kaya secara konten karena memuat subteks yang teramat kuat dan relevan. Parasite bahkan jauh lebih menonjol dan mengguncang kesadaran. Menyoal aspek real time tersebut, adegan penyerangan Indian dalam The Revenant justru terasa lebih nyata dan orisinal ketimbang beberapa momen di film ini. Meski sekali lagi 1917 memang tidak bermaksud menghadirkan real combat sebagaimana Saving Private Ryan-nya Spielberg, tapi di atas segalanya jelas akan ada upaya penyudutan yang sinis apabila 1917 memang pada akhirnya kelak akan memenangkan Best Picture ketimbang Parasite sebagaimana label kuda hitam seperti yang sudah-sudah. Seperti The Hurt Locker dari Avatar, Crash dari Brokeback Mountain, Moonlight dari La La Land, atau yang terjadi tahun lalu Green Book yang menjadi kuda hitam romannya Alfonso Cuarón. Film-film yang gagal memenangkan Best Picture tersebut justru menjadi film-film yang jauh lebih dipuja dan dikenang hingga hari ini. Boleh setuju, boleh tidak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bel notifikasi. Luangkan waktu untuk like jika kalian suka dengan video ini. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan. Kita jumpa lagi di tugas-tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.